Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi wassalatu wassalam: yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunfiru. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk melakukan begitu banyak kebajikan, kebaikan, termasuk hadirnya kita di majelis Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang pandai bersyukur di sisi Allah, karena Allah berkenan meridainya, berkenan memberikan pahala baginya, dan Allah juga akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan mereka bila mana pandai bersyukur. Tetapi bila mana manusia itu, termasuk kita yang hadir, kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, menentang Allah, maka yang pasti bahwasanya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih yang akan menanti kita semua. Salawat serta salam sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Konsep seimbang yang diajarkan Islam itu adalah bertujuan agar kita benar-benar mencapai yang namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itulah makna doa yang sering kita sampaikan di hadapan Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan kepada kami di dunia, dan kebahagiaan itu juga di akhirat, serta kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Subhanallah, inilah Islam yang hadir dengan konsep keseimbangan, yang selalu mengajarkan kita untuk seimbang di dalam menjalani kehidupan ini.
Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kepada Allah di setiap kali salat. Ihdinas siratal mustaqim. Anugerahkan kami ya Allah jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau sudah anugerahkan kepada mereka-mereka yang benar-benar beriman dan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan termasuk orang-orang waladhdallin, yaitu orang-orang yang tersesat di jalan ini, yaitu orang-orang Nasrani. Konsep keseimbangan yang dibangun dalam Islam itu, hamba Allah, sering juga disebut dengan konsep wasatiyah. Dan kami jadikan engkau Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan, umat yang tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, atau sering kita istilahkan la ifrat wa la tafrit. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras sehingga seolah-olah orang lain itu semua atau salah semua, atau wala tafrid, juga dia tidak termasuk orang yang mungkin menganggap enteng semuanya, terlalu meremehkan segalanya. Itu juga bukan konsep Islam. Karena Allah, Islam itu hadir dengan perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada yang sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Semua itu harus kita jalani dengan konsep yang disebut dengan keseimbangan tadi. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya kita untuk memahami konsep keseimbangan yang ditawarkan oleh Islam, saya ingin menyampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang namanya Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi. Apa kata beliau? Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Seraya beliau bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Apa jawab Hanzalah kepada Allah? Beliau katakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah itu sudah munafik. Alangkah terkejutnya kepada Allah. Bagaimana kita tidak terkejut? Siapa yang berani munafik dalam hidup ini? Siapa yang mau mendapatkan predikat munafik? Karena kita tahu orang munafik itu adalah penghuni neraka yang paling dasar. Maka tentu di saat seorang itu ditanya, dia mengatakan saya sudah munafik. Alangkah terkejutnya Abu Bakar sampai beliau berkata, "Subhanallah, apa iya benar kamu munafik?" Maka Abu Bakar bertanya, "Kenapa anda mengatakan diri anda munafik?" Apa jawab Hanzalah? "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'annana ra'ya 'ain." Bagaimana saya tidak munafik? Kalau saya menghadiri majelis Rasulullah, kalau saya bersama Rasulullah, beliau menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka, kita larut dalam kesukacitaan dan kesedihan. Kalau baginda Nabi berbicara tentang surga, seolah-olah kita berada di surga, kita semangat ibadah, kita senang untuk mengingat Allah. Hal yang sama bila baginda Nabi SAW berbicara tentang neraka, seolah-olah kita larut dalam kesedihan, seolah-olah kita menjadi penghuni neraka. Kita semakin taat, semakin sedih dalam hidup ini. Kharajna min majlisihi. Tetapi kalau kita keluar dari majlis baginda Nabi SAW, afasan al-aulad wal azwaj wal bai'at. Begitu kita keluar dari majelis Rasul, kita berjumpa anak istri, bertemu dengan rekan bisnis, semua itu hilang. Kita lupa semua ini. Inilah yang menjadi landasan mengapa Hanzalah mengatakan dirinya sudah munafik. Maka begitu beliau cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? Saya juga mengalami yang sama dengan Anda. Saya juga mengalami yang sama. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau begitu mari kita menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah kedua sahabat ini berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di majlis baginda Nabi, apa kata Rasul? Ada apa dengan anda berdua?
Abu Bakar menjelaskan, wahai baginda Nabi, Hanzalah ini datang ke sini mau bertanya kepadamu. Beliau ini sudah munafik. Kalau di hadapanmu seolah-olah dia takut sekali, ingat terus kepada Allah. Tetapi begitu dia keluar dari majelismu ya Rasulullah, berjumpa dengan sahabat, teman, istri, anak, dan rekan bisnis lainnya, hilang semua itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, apakah kira-kira kita juga mengalami yang sama? Saya pikir sama semua, Allah, karena kita juga manusia biasa. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan yang luar biasa kepada dua sahabat tadi. Lau antum tadumuna mithla ma takununa indi. Kalau sekiranya kamu selalu merasakan kedekatan kepada Allah, berzikir terus, tidak pernah berhenti, setiap saat kamu mengingat Allah, berarti kamu sudah seperti malaikat. Itu namanya malaikat. Anda tidur bersama malaikat, Anda berkumpul dengan malaikat, Anda bersama malaikat. Ya Hanzalah, kalau kita itu bukan malaikat Hanzalah, tetapi bagaimana? Islam itu saatan. Islam itu mengajarkan segala sesuatu itu ada waktunya. Subhanallah wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bagaimana Islam itu mengajarkan keseimbangan. Artinya apa? Islam itu ada waktunya untuk sholat, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya kita ngaji, tetapi ada waktunya kita bermain, bersenda gurau, ada waktunya dengan istri kita, ada waktunya dengan rekan kerja. Maka Islam tidak menghalangi untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi jangan sampai memandang Islam itu hanya sholat semata, Islam itu hanya ngaji saja, tetapi semua kenikmatan-kenikmatan lainnya itu juga bagian daripada ajaran Islam. Yang terpenting hati Allah di dalam memahami ajaran agama, yang pertama, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta, anak, istri, dan kedudukan menjadikan kita lalai dari sholat, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat Allah SWT. Itu yang tidak boleh. Dan yang kedua, hati Allah, di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial tadi, jangan sampai kita melakukan dosa. Jangan sampai di saat kita bertemu dengan teman, justru kita menggibah orang lain, menyakiti orang lain, menyebut keburukan orang lain, memfitnah orang lain. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Tetapi bila mana kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu ada sesuatu yang boleh, dan itu juga bagian daripada ajaran Islam. Inilah yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Islam itu yang menghadirkan jalan tengah, sehingga kita tidak seperti orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Imran, "Duribat 'alaihim dhillatu inma thuqifu illa bihablin minallah, hablin minan nas." Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana kenistaan, bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang Bani Israel. Mereka menjadi nista, menjadi hina. Kecuali apa yang menyebabkan orang tidak hina? Kecuali orang itu harus baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu catatan yang harus menjadi pedoman kita. Wa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Hendaklah setiap kita memberikan segala sesuatu itu haknya. Tubuh ini ada haknya untuk beribadah, tetapi dia juga ada haknya juga untuk istirahat. Istri juga ada haknya, maka kita juga harus tunaikan hak-hak mereka. Anak kita juga punya hak. Maka segala sesuatu ini ada haknya. Orang yang terbaik adalah yang bisa menjalani segala sesuatu sesuai dengan hak dan peruntukannya. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang benar kaitannya dengan cara kita menyikapi kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا مصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.